Selamat sore. Bapak Ibu sekalian, berkah dalam. Berkah dalam. Saya sungguh sangat bersyukur dan ada kebanggaan tersendiri ya bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian, karena ini adalah paroki pertama juga yang kami kunjungi. Yang kemarin itu kita ada dari Departemen Agama Bantul, itu memang ada 5 paroki ya yang langsung dijadikan satu itu loh. Jadinya kami semua sangat bersyukur bisa hadir di sini dan langsung saja ya promo dari Bapak Ibu untuk ke slide perawatan jenazah. Baik, untuk meninggal dunia itu adalah itu kan adalah sesuatu yang pasti kita hadapi. Jadi kita tidak perlu takut ya Bapak Ibu, dan istilahnya kalau kita meninggal dunia dalam Katolik itu kan kita menuju gerbang kehidupan yang kekal gitu. Jadinya kita tuh kalau misalkan ada jenazah, kita justru bersyukur kita diizinkan dan dipilih untuk merawat jenazah itu dengan baik. Jadi istilahnya itu gini, kalau kondisinya kita nggak berani itu, kita kembali lagi bahwa kita seperti memperlakukan jenazah itu seperti ya kalau kita masih hidup gitu. Jadi jangan sampai itu kita umpamakan benda mati yang sudah tidak merasakan apa-apa, tidak boleh seperti itu ya. Jadi yang betul-betul kita mengumpamakan jenazah itu hidup gitu. Dan peristiwa yang sangat alami, yang mengalami kematian organ-organ yang hidup sudah tidak bisa kembali lagi seperti semula, seperti itu ya. Dan pasti yang dirasakan oleh keluarga itu adalah rasa yang tidak siap, dan keluarga yang ditinggalkan itu pasti akan sedih kalau kamu sudah tidak bisa berpikir dengan jernih dan bagaimana bisa melakukan perawatan jenazah itu sendiri. Nah, di sini peran kita tuh sangat penting Bapak Ibu. Jadinya istilahnya itu gini, kalau misalkan itu yang mengalami adalah saya seperti itu. Jadinya kalau ini yang mengalami adalah saya, kan pasti kita membutuhkan kehadiran orang lain. Dan pikiran kacau tidak ada berbuat apa-apa dan pasti tentunya butuh bantuan. Nah, inilah yang ditugaskan seorang atau Bapak Ibu itu perawat jenazah. Untuk 5 langkah perawat jenazah, yang pertama tentu kesiapan hati. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu pasti sudah punya ini untuk kesiapan hati. Ini adalah adanya kerelaan dengan kebukaan hati dan kesiapan mental sehingga dapat melakukan tindakan yang tepat. Jadinya memang hati kita tuh harus bersih dulu dan pasti diawali dengan doa pribadi. Jadi itu tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau pas kita mau melakukan pemulasaran jenazah itu kita doakan terlebih dahulu di hadapan jenazah itu. Doa pribadi, monggo Bapak Ibu kalau dalam bentuk apa yang jelas intinya ada ucapan syukur dan ada mohon bimbingan Tuhan untuk bisa merawat jenazah ini dengan baik supaya siap, pantas dan dalam kondisi indah untuk menghadap Tuhan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Sebelumnya itu juga memberikan kesempatan juga kepada keluarga untuk mengungkapkan kesedihan hati. Kita perlu waktu untuk memberikan kesempatan untuk keluarga, misalkan meluangkan misalnya emosinya ya, emosi kesedihannya. Tapi itu kita memberikan waktu untuk itu sebelum kita nanti melakukan perawatan.
sehingga sampai keluarga itu sudah ya loss ya, sudah suasana duka sudah bisa teratasi, sudah bisa menerima kehadiran kita, dan kita menyampaikan juga tujuan kedatangan kita untuk merawat jenazah itu sendiri, bahwa kita ingin membantu dengan rela untuk merawat jenazah yang ada anggota keluarganya yang alat-alat yang perlu kita siapkan itu nanti ada di depan. Nanti habis slide ini nanti juga ada paparan dari pengendalian infeksi ya kalau di rumah sakit, nanti sedikit aja sekilas. Terus setelah itu nanti langsung praktek saja ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang perlu disiapkan alatnya adalah alat mandi, ada baskom ya, baskom itu 2 supaya lebih efisien ya. Baskomnya ada 2, terus air hangat dan campur seperti itu. Jadinya tuh nggak harus langsung ke air mengalir gitu ya. Jadi perlu baskom saja yang diisi air hangat. Jadi kan kalau Bapak Ibu kalau siram itu kan lebih nyaman pakai air hangat ya. Sama seperti di rumah sakit juga, kita merawat pasien-pasien itu juga airnya kan masih air hangat seperti itu. Nah, sama ini juga untuk jenazah juga sama pakai air hangat ya, gitu. Terus dan alkohol atau jeruk nipis dan ada wasap. Ini kalau untuk alkohol ini untuk supaya memperhalus atau istilahnya mendisinfektan, jadi supaya lebih kesan lebih steril ya, lebih ini keset. Terus ada masker 2 buah, ada 2 buah sabun, sampo, kapas pembersih mulut atau kasa ya. Biasanya kalau kapas kan sering kadang masih nempel-nempel ya, kasa. Terus ini untuk apa di dalam pemberian hidup dan kubur ya, untuk kapasnya ya, kapas lemak biasanya kita gunakan. Terus ada sarung tangan, terlebih jika untuk jenazah yang sakit atau pada luka. Jadinya untuk jenazah yang ada lukanya jangan kita biarkan ya Bapak Ibu, tetap dirawat dengan baik. Jadinya kalau misalkan saya buka pasien yang stroke seperti itu, ada luka diubitus, kalau Bapak Ibu seperti itu juga dibersihkan dulu. Seperti kalau kita merawat luka seperti biasa kan, boleh pakai cairan disinfektan itu, terus dikasih kasa, terus nanti untuk plester, nanti kita juga bisa peragakannya. Terus ada pakaian sesuai dengan jenis kelamin jenazah. Ini ada wanita dan ada BH, CD, kaos tangan dan kaos kaki dan stocking, ada kebaya, jadi stocking ya. Terus untuk yang pria juga ada singlet, celana dalam, terus kaos tangan dan kaos kaki, hem lengan panjang ya. Ini kalau untuk yang tatung atau pria itu bisa pakai surjan atau pakai kemeja putih berdasi, celana panjang hitam seperti nanti mau itu dari keluarga yang bisa menyediakan, ataupun kalau kita di dalam lingkungan itu bisa ada persediaan ya, kalau misalkan disediakan oleh lingkungan juga boleh. Terus untuk saat memulai pemandikan itu letakkan meja kerja di sebelah kanan jenazah. Jadinya biasakan kita berdiri di sebelah kanan jenazah supaya nggak pikul. Kalau sebelah kiri jenazah itu tuh masih nanti masih nggak nyaman gitu ya. Terus sama perhatikan juga untuk posisi jenazahnya ya. Kalau misalkan itu tempat tidurnya pendek ya, nanti seperti ini ya, seperti yang di depan ini ya, jadinya tuh sangat ideal ya. Jadi nggak boleh terlalu rendah juga, nanti kasihan tulang belakang Bapak Ibu nanti ini ya nggak nyaman karena bungkuk terus gitu dalam waktu yang lama gitu ya. Jadi memang harus dengan
sejajar mereka dengan kita berjemaah. Terus ini diletakkan meja kecil di sebelah kanan jenazah untuk tempat alat-alat mandi dan memandikan bagian area yang terbersih dulu, itu area wajah, terus telinga, tangan dan kaki kiri, terus tangan kiri dan kanan ya, terus habis itu bagian dada, terus baru kaki, terus yang terakhir kita memiringkan bersama-sama di dalam satu arah, terus nanti baru bagian punggung, tapi sebelumnya itu harus ganti air dulu gitu. Pokoknya kita perlakukan seperti benar-benar bersih, seperti kalau ingin dimandikan seperti itu ya, itu kan pengennya pasti nggak pengen kayak gitu kan ya, jadi benar-benar harus bersih gitu. Terus ini ya air yang sudah kotor ya diganti, makanya kita pakai diamer supaya efisien aja, maksudnya biar nggak bolak-balik, nanti siap air bersih di dalam tong ada dua. Terus jenazah didirikan ke kiri, mandikan bagian punggung dan mata diberikan kapas lemak pada dubur. Jadi juga perlu disediakan kapas lemak ya Bapak Ibu. Terus yang menyerang di kepala bayi biasanya kita berikan di area dubur. Terus jenazah dibaringkan dan dibersihkan kemaluannya. Terus saat mengenakan pakaian, nah ini masukkan ke lengan kiri pada baju bagian bawah searah dengan wajah. Jadinya satu arah ya, nanti kita praktekkan. Jadi bagian tangan dulu, terus nanti dibarengan ke arah belakang. Jadi supaya tidak ini kanan miring, ini kan gitu. Jadinya langsung masuk. Terus angkatkan dua tangan secara maksimal, terus masukkan lubang baju ini ya, masukkan lubang baju pada kepala jenazah, tarik dan ratakan secara bertahap sampai rapi gitu. Terus untuk jenazah yang wanita ini juga perlu diberi underpad, ini yang menyerap cairan ya, underpad atau alas mata, terus ada BH, CD, stocking, jari, beri tali pengikat, lalu stakin ya, kalau pakai jari itu diperlukan stakin juga, baju kebaya, terus kaos tangan juga digunakan. Terus untuk beri jenazah pria untuk kemaluan dengan kasa dan plastik ya, ini biasanya kita pakai pampers itu Bapak Ibu ya, pakai pampers itu ya, sampel. Terus ada hem, lengan panjang, atau jas, atau dasi, atau kaos tangan dan kaos kaki. Nah untuk merias wajah itu sendiri, bersihkan pada area wajah, hidung dan mulut dengan alkohol ya, supaya lebih awet gitu ya jadinya. Tapi ya tetap nanti ada kayak pelembab, ada foundation kayak gitu ya gitu. Tapi sebelum dibersihkan wajah itu juga habis itu harus dikasih alkohol 70% pakai kasa. Terus beri alas muda, memulas pipi dan mata, make up yang tidak mencolok dengan pemberian lipstik pada bibir. Terus jangan lupa ya, jangan fokus ini terus kita nggak komunikasi apa-apa. Tetap setiap tindakan yang akan kita lakukan kita sampaikan kayak gitu. Jadinya Bapak Ibu miring ke kiri ya, sewu dibersihkan area dada, sewu dibersihkan area kaki seperti itu. Jadi tetap diajak komunikasi seperti itu. Tadi kan karena apa tadi? Jenazah itu hidup ya. Gitu. Jadinya tetap kita melakukan jenazah tetap ada komunikasinya ya. Terus memasukkan dan membaringkan jenazah ke dalam peti yang berhiasi bunga. Itu nanti itu kelanjutannya ya. Nah untuk beberapa kendala yang sering dialami Bapak Ibu, ada ya pasti ya. Misalnya aku pernah mengalami Bapak Ibu. Nah ini olahraga kan mulai dari pergelangan tangan dan siku bau, jadinya jangan berusaha rusuh ya, jadinya kita benar-benar dengan hati. Jadi kayak diregangkan pelan-pelan di apa namanya, saya kebanyakan kalau pasien stroke
bagian kaki yang nggak bisa lurus ya, pasien terus gitu kan, itu susah sekali ya. Itu tuh pelan-pelan. Biasanya kita juga diusap pakai alkohol atau minyak yang lemes ya, seperti itu. Terus ada pergelangan lutut, mengangkat paha hingga lemas. Tapi itu butuh kesabaran ya. Terus yang kedua ada muntah atau cairan atau darah. Itu tadi misalkan mengalami ada perdarahan di dalam tubuh. Biasanya itu kan sering keluar cairan lewat hidung. Nah itu caranya gimana? Itu tekan perut dari arah bawah ke atas sampai cairan itu keluar semua. Dimiringkan ke kanan ya, ke kanan jenazah ya. Jadinya kayak dipijat kayak apa namanya? Gini. Jadi pakai tangan kanan langsung dari bawah perut itu ke atas sampai cairan itu keluar. Terus untuk berbau kamar luka itu tadi rawat luka, bersihkan air, keringkan lalu beri bedak atau tali boleh. Terus untuk dengan kasar atau plastik. Tapi ini membaca seperti kita kalau merawat luka itu prinsipnya ya. Nanti untuk PPI nanti akan kita bahas untuk perawatan luka. Terus untuk dengan kasar, plastik dan laser atau diberi formalin. Ini formalin ini sudah tidak direkomendasikan, bukan tidak direkomendasikan lagi. Ini yang punya formalin itu hanya untuk rumah sakit yang berbau yang mengatasi seperti forensik ya, apa namanya, kayak Sarjito seperti itu yang rumah sakit sudah tiba itu ya. Terus mulut menganga, tekan pangkal rahang. Nah ini juga sering ya dalam kayak kaku gitu ya, ada mulut. Nah ini tekan pangkal rahangnya sampai katusan sampai menutup. Ini tetap pelan-pelan tapi tetap ada pijatan. Prinsipnya itu. Terus beri kapas. Nah ini kan saya kalau sebelah kampung baru misalkan sudah tidak berdiri, masa giginya sudah habis kan biasanya saya tempat ya, itu supaya terlihat ada isi kembali lagi seperti semula itu kita berikan kasa atau kapas. Kalau kapas itu tadi bisa lengket ya, jadi lebih baik kasa dimasukkan setelah dibersihkan mulutnya, dimasukkan kasa itu sesuai dengan ya nggak boleh terlalu banyak nanti sesuaikan aja dengan perangkatnya gitu ya. Saya percaya masih lebih apa ya istilahnya, lebih pintar ya, lebih pasti bisa untuk menyesuaikan sama perangkat. Terus lalu sebaik mungkin ya, dan dapat juga dibantu dengan isolasi tipis pada bibir. Nah, yang laser pun juga ada tekniknya, Bapak Ibu. Nggak boleh yang laser bening itu gede banget gitu sampai kelihatan. Jadinya dibagi dua lagi. Kalau bisa dibagi 3. Jadi sampai kecil banget, kayak sampai sebenarnya itu cuma bibirnya itu kenapa pada ada bantuan laser gitu ya. Ujung bibir di jenggalan kiri sama kanan. Terus saya kalau saya di bagian mata ya boleh lah, tapi jangan jika misalkan ada yang jauh nggak bisa nutup ya kita lupa matanya. Nutup boleh sementara, tapi sementara aja bisa ditutup dulu sampai nanti kalau misalkan sudah bisa nutup dilepas aja nggak apa-apa. Terus itu tadi ya, mata terbuka, tarik nah itu untuk formalin jenazah ini diperlukan bagi jenazah yang baru akan dimakamkan lebih dari 24 jam setelah dinyatakan meninggal. Tapi ini menurut aturan sudah hanya rumah sakit yang dituju untuk memiliki tim forensik ya. Di rumah sakit kali-kali juga sudah tidak ada. Jadi sudah kelasnya sudah seperti SARS
terus dilakukan oleh petugas rumah sakit Nancang saat meninggal, dan daya serap tubuh jenazah terhadap formalin tidak efektif setelah 6 jam meninggal. Jadinya sebelum 6 jam sudah sangat mau diberikan formalin, ya langsung mau gak mau tidak saat itu misalnya seperti itu ya, atau memanggil tim. Tapi itu nanti tergantung kebijakan dari rumah sakit itu sendiri. Dan ini sekilas untuk perawatan jenazah. Ini yang pertama, tetap gunakan masker dan sarung tangan ya, sama sekolah APD itu harus tetap digunakan. Ini saat memberi awal atau pemulasaran perawatan jenazah yang menggunakan formalin. Sudah kami di sini ini untuk memakaikan jaringnya pun juga ada tekniknya. Kalau yang jari untuk laki-laki itu ditarik, jadi untuk birunya itu sebelah kanan. Kalau ibu, kalau ada wanita itu ditariknya birunya sebelah kiri. Seperti itu ya, nanti kita praktekkan. Itu sampai ini Bapak Ibu untuk memakaikan kebayanya juga dari tangan kanan dan tangan kiri ya, langsung dimasukkan ke atas kepala, jadi nggak usah perlu di miring kanan miring kiri seperti itu. Terus baru dihias, dipercantik, terus dimasukkan ke dalam peti, didoakan kembali gitu. Ini sampai sini ada yang mau ditanyakan lebih dahulu? J, monggo Pak. Terima kasih. Nama saya Yohanes Samsul Sudarno dari Lingkungan Setempat Sekolah Orang Gunung. Pertanyaan saya yang pertama, ada waktu persiapan makan mandikan jenazah, doa pribadi. Biasanya kan doa pribadi itu ditujukan pada siapa? Apa diri saya akan menyembuhkan penyakit atau yang mendoakan jenazahnya? Itu yang pertama. Kedua, doa pribadi tadi, karena kita sering tidak hanya satu orang doa bareng-bareng atau segera. Selanjutnya pertanyaan kedua, doa kita karena itu apa? Mau diobati itu. Terus selanjutnya yang masalah kita komunikasi, saya takutnya nanti orang yang dengan kita apa itu mati atau sudah ngomong ini benar disokoi ya tak Bu, ayo pelan kira-kira sebenarnya dia sudah meninggal saya dia berikan karena siraman pertama itu lebih gede atau bagian apa nama pagi itu berpaksa selama ngapain itu aja ya. Terima kasih. Atas surat Bapak Pak Sudarno, Pak Sudarno, pertanyaannya bagus. Mungkin dicatat ya Sister. Kayak apa mau satu-satu dulu? Kalau untuk doa, langsung saya jawab saja ya Pak. Jadi kalau untuk doa pribadi itu maksudnya misalkan bapak boleh sendiri, ada tim juga bersama-sama juga boleh. Itu yang penting keyakinannya bapak mendoakan ucapan syukur, terus istilahnya supaya mau menentukan supaya berani, pasti berani ya Pak ya. Maksudnya supaya jenazah ini siap dan pantas. Jadi bekal mempunyai istilahnya supaya Tuhan menuntun kita dalam merawat jenazah itu dengan baik, memberikan kekuatan supaya betul-betul jenazah itu jadi siap dan pantas
untuk menghadap Tuhan seperti itu. Dan pasti untuk perlindungan Bapak sendiri juga boleh, tidak apa-apa. Iya, betul. Ya, monggo itu kan keyakinan sendiri. Terus yang kedua tadi untuk komunikasi dengan jenazah itu monggo dalam bentuk apa misalkan Bapak nanti takut untuk tertawakan ya paling tidak di dalam hati monggo. Yang penting jangan, maksud saya tadi komunikasi dengan jenazah itu tidak sembarangan, tidak masih memperlakukan jenazah itu dengan ini udah meninggal kok nanti aku gini gitu. Jadi maksudnya betul-betul dengan hati, dengan kerelakan kita tuh melakukan istilahnya mohon izin untuk merawat Bapak itu ini bisa seperti itu dalam hati untuk monggo Bapak kalau misalkan istilahnya kok nanti aku dikuburi mau ini jenazah kan pasti mungkin dijawab sampai jawab dan apa. Terus yang ketiga tadi doa. Oh lukanya itu yang dibersihkan dan ya seperti kalau kita merawat luka itu kan biasanya pakai kasar dibersihkan gitu. Terus yang jelas itu untuk supaya tidak menimbulkan luka. Nanti kita praktekkan. Terus pakai air diguyur atau pakai apa namanya gayung itu boleh. Kalau mau kremasi boleh pakai gayung itu juga boleh. Terus nanti kalau itu tentunya kayak pakai perlang gitu ditaruh di belakang kepala boleh diguyur. Tapi kalau kita prakteknya pakai baslah Pak, pakai baslah nanti berulang-ulang. Kepala dari area kepala nanti cincin iya. Kenapa? Oh pakai selang monggo aja. Yang penting kalau ini sih Pak apa namanya yang penting kenyamanannya aja. Misalnya di rumah itu mau dibersihkan di area mana gitu biasanya untuk meletakkan jenazahnya itu. Nah itu yang penting pakai cincin aja nggak apa-apa supaya tapi untuk bagian kepala ya Pak ya, untuk bagian rambut yang untuk keramas gitu boleh itu senyamannya aja dan masih dalam wajar itu. Jeng bersami sinten boleh mau Ibu, saya ingin tanya, yaitu tentang pengalaman saya merawat jenazah. Yang saya tanyakan tentang waktu tadi sudah ada waktu setelah 24 jam di formulir. Tapi kalau di umum di perkampungan tidak terlalu. Pertanyaan saya, setelah berapa lama jenazah itu sudah ada sekitar yang sebenarnya kalau orang itu kan tidak tahu yang tadinya itu sudah pas tapi lama-lama jadi paru dan ternyata itu membesar dan kemudian ada hidung mulai keluar cairan itu berapa lama. Kemudian tadi ada juga yang dengan apa jenazah itu saya pernah mempraktekkan karena jenazah kaku. Kemudian yang ada di sekitarnya itu juga banyak tamu yang dalam menggunakan pakai jas sangat ngepres sekali. Kemudian ada yang mengatakan dibedah saja jangan, kemudian ditempelkan di tangan nanti sudah rapi. Tapi setelah saya buka, tapi yang nggak tahu ternyata saya sakit. Tapi badan sudah jadi bapak belok ini. Terus saya nggak bapak supaya
tapi saya lama-lama entah itu anak buah atau jenis sekolahnya. Jadi saya Terima kasih Bapak. Dari pertanyaan yang bagus, kalau kiranya 24 jam Pak, itu biasanya waktu kan orang kan nggak tahu. Iya betul. Yang benar ya biar proses itu cuma. Iya. Untuk keluarga ya. Kalau itu terus kalau misalkan nanti kan kayak formalin itu kan paling nggak 6 jam sebelum 6 jam setelah kematian itu baru bisa maksimal bisa diberikan formalin. Jadi solusinya ya itu tadi Pak, penata laksanaannya kalau misalkan kita melihat ya maksudnya pokoknya itu sudah besar terus ada kemungkinan cairan-cairan keluar, jadi nanti kita akan lakukan pengeluaran cairan dari perut ke atas nanti sampai minta cairan itu saya rasa gitu jadinya di bawah kepalanya itu diberikan atas itu untuk melayani kalau kita melayani keluar cairan terus untuk sharingnya Bapak sebulan jenazah itu sering saya alami seperti itu Pak. Untuk merawat jenazah itu kalau kita betul-betul hati kita doakan itu pasti itu beliau ada jalannya jenazah itu juga mengerti membantu kita juga jenazah itu Matan Pak, jika beliau menjawab ada lagi. Terima kasih Bapak Ibu, selamat sore. Sore berkata. Nama saya Pak. Ya, dari lingkungan satu atau isolasi. Maaf saya sedikit ada yang tidak pas untuk kami tadi untuk apa ini? Untuk merawat, terutama memasukkan napas dalam mulut. Itu saya kurang setuju karena saya ini sudah selama ini sudah lebih dari 30 mayat yang kami rawat. Ada kejadian dulu satu teman itu karena rambutnya itu diikat waktu dikasih mandi di pondok bundel rambutnya putih dibuka tidak bisa terus disendal sama suaminya sendal. Kemudian itu satu, yang kedua memakai bajunya biru. Saya sudah tanyakan dulu ini bajunya pink, seharusnya kan putih isinya. Nah ternyata ibunya jawabnya di rumah dia. Jadi di rumah dia hanya cuma itu. Tapi sebenarnya bapak ibu kan pernah sudah sakitnya terlama pada 15 tahun sudah sedia pakai untuk meninggal perempuannya ini simpan. Kemudian setelah dilakukan sore harinya ibu itu cerita sama anaknya cerita absurd itu suara tidak muncul orangnya suaranya ada nyambung bahwa kenapa tadi suami saya berlaku kasar sama saya narik rambutnya itu. Terus yang kedua kenapa bajunya yang dipakaikan adalah baju yang baru, baju yang robek. Saya tahu itu kan dari bapaknya ini suaminya ini mengundang saya dari mobil saya, Pak, nangis-nangis saya tadi salah apa istri saya hanya cerita sama temannya itu cerita dengan suara tidak muncul terusnya bahwa saya tadi sudah naik kepala itu dimarahi sama bajunya sama. Terus bagaimana alasan sebaiknya? Saya sampaikan pada waktu itu, Pak, ini aja
saya hormati dulu Bapak Yusuf ada di makam. Intinya Bapak minta maaf sama Ibu, minta maaf atas ya kekerasan tadi mungkin ya. Terus sama bajunya yang sudah disediakan 12 tahun lalu disiapkan distribusi di bawah sana kita tanam misalnya. Ditanya Pak, kita terbuka banyak tidak besar. Kita saja tidak bisa dalam tangan ini. Terus berdoa minta maaf ini selesai. Kemudian pulang, setelah pulang tanya temannya yang lagi jajan caranya gimana kalau ada perubahan sudah tidak ada sudah bisa itu pengalaman jadi kita boleh main masak sama ya terutama maka saya tidak setuju kalau mulutnya dimasukin ke atas jangan sampai nanti dia tahu atau ya ini percaya saja karena kalau ada bukti saya dipikir juga ada bukti karena siang ngomong sama kalau ada kejadian seperti itu sehingga saya saat itu saya hati-hati jadi hati-hati kalau misalnya ganti baju ya bagaimana kita ganti bajunya seperti itu pengalaman jadi saya pernah yang atas tadi saya kurang sukses selama saya tidak pernah kalau ada foto ya kita saja dibikin lain ini kalau misalnya bisa bicara sama mereka ngomongnya gimana ngomongnya bagian seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau di teman-teman yang isolasi, menurut kami setelah mau dimakan, semuanya dilepas semua. Karena itu biar dari mulutnya tidak tertutup, matanya juga tidak tertutup. Menurut kami seperti itu. Dan terima kasih. Terima kasih Pak untuk sharing. Jadi bagus sekali ya saya kira. Jadi seperti proses seperti ini kita tidak boleh segala Pak. Jadi semua itu harus dengan izin. Jadinya kita menawarkan keluarga Ibu sebelumnya. Jadi ini kami tujuan kami untuk mempercantik, untuk memperganteng misalnya seperti itu, memperindah seperti itu. Tapi kalau misalkan dari keluarga jenazah itu sendiri tidak setuju ya kita akan melakukan. Jadi seperti itu. Jadi semua prosedur yang nanti akan kita lakukan pada jenazah itu sudah sesuai dengan persetujuan dari keluarga jenazah seperti itu. Yang itu lagi kembali lagi ke doa pribadi tadi dari awal tadi tujuan kita adalah baik membantu untuk menghadap Tuhan juga kepada Tuhan. Tapi memang saya sering juga dikatakan dengan seniman juga. Mungkin seniman itu saya artikan ada terima kasih. Jadi mata sekali, mata boleh. Terima kasih Pak. Saya selaku karena sering menjumpai yang kecelakaan. Yang kecelakaan itu mengeluarkan darah terus-menerus. Saya membisikkan memang dengan cara mungkin ya tidak baik ya. Seharusnya tidak boleh ya. Tapi biar darah itu tidak keluar terus. Sering aku membuka mulutnya, darah saya keluar. Terus saya setengah hidup saya keluarkan gitu. Kadang-kadang kalau di rumah sakit itu saya juga pakai selang. Sebenarnya itu tidak itu cuma tapi apa boleh buat karena untuk menghindari darah yang keluar terus itu. Nah, kalau cuma sedikit sih tidak masalah, nanti tak kasih. Kalau itu tidak masalah, bisa keluar di sini. Kadang-kadang sini terus tak kasih apa? Itu tidak masalah. Kecelakaan kebanyakan kan keluar darahnya sudah terus menerus. Nah itu saya lakukan dengan seperti itu tadi. Memang saya keluarkan darahnya. Gimana itu? Bapak Apa yang dulu ya, jadi prinsipnya kita
dan tujuannya guys. Berarti kalau misalkan uang darahnya terus ya biasanya kalau kita di rumah sakit pasang semangat NPT itu gitu untuk walaupun sudah menjadi jenazah itu misalnya kabur gitu tetap bisa dipasang selang NPT itu masih sampai ke lambung terus nanti kita alihkan itu ke OMP gitu. Menurut saya ibu tetap oh maksudnya kalau di rumah sakit kalau di lingkungan ya prinsipnya kita apapun yang kita lakukan kepada pribadi yang kita rawat kita perlu persetujuan dan komunikasi ya. Kita juga perlu menjelaskan tujuan kita melakukan tindakan itu apa. Jadi keluarga ataupun orang yang mendampingi mengerti akan tujuan yang kita lakukan terhadap pasien yang kita rawat atau jenazah yang kita rawat. Jadi kita perlu mengkomunikasikan segala sesuatu yang dia buat. Kalau ada tadi dalam mengenal kasus dari mulut, kita juga bisa melakukan fasilitas kesehatan. Karena untuk mengeluarkan cairan itu sebenarnya tidak berarti jenazah besar dan sebagainya. Kita perlu melakukan tindakan medis. Jadi kita harus tetap mendapatkan persetujuan dari keluarga, ya. Kita tetap mengkomunikasikan tujuan dari tindakan yang kita lakukan apa untuk membantu supaya jenazah ini nanti baik, ya, sampai pada hari pemakamannya. Jadi apapun itu kita harus komunikasikan baik terhadap jenazah itu yang sudah meninggal, tapi dia sebagai sencitraan yang awal kita tetap perlakukan dia seperti manusia yang hidup gitu ya. Tidak perlu teriak-teriak sih ya, berbicara saja dan berbagi, Pak saya mau membantu Bapak untuk mengeluarkan cairan ini agar tidak mengganggu tubuh Bapak, tidak rusak ya. Jadi saya mohon dibantu. Tapi sebelumnya kita juga komunikasikan kepada keluarga Bapak Ibu karena cairan terus-menerus keluar dari mulut dan lambungnya, kami dari petugas kesehatan akan menawarkan untuk mengeluarkan cairannya dengan tindakan seperti pemasangan NGT dan juga seperti apa. Jadi kita tetap komunikasikan dan kita tetap menghargai keputusan dari keluarga. Ya, tentu saja keluarga ya itu mereka juga mengharapkan supaya anggota keluarganya ini tampil dengan baik ya, ada Tuhan. Jadi apapun itu yang dilakukan untuk kebaikan pasti mereka juga setuju. Ya, tinggal kita bagaimana komunikasi kita dengan keluarga yang kita dampingi dan pasien yang sekarang kita bantu kita mandikan. Itu komunikasi kita ya. Segala sesuatu persetujuan ya. Kalau memang tidak mau, mereka menolak karena ini sesuai dengan kepercayaan dan istiadat saya tidak boleh seperti itu, kita juga tetap menghargai karena di rumah sakit itu hak dan pasien hak dan kewajiban ya, ada hak pasien ya, dan kita juga menghargai hak-hak mereka ya. Itu jadi intinya kita perlu berkomunikasi dengan baik, jelaskan tujuan dari tindakan yang kita lakukan ya, kepada anggota keluarga yang ada di sekitar pasien yang kita rawat. Itu yang kita mau yang terbaik nih. Dengan terbaik kita harus melakukan cara itu, dan cara itu secara medis, secara itu baik yang tetap kita usahakan gitu ya. Tidak perlu takut berkomunikasi, yang penting itu sesuai dengan prosedur yang benar. Gitu Ibu berusaha. Walaupun pengalamannya ya. Itu kadang-kadang sampai 12 jam dari rumah sakit ada apa-apa, berapa jam di rumah pakai Thailand dan itu baunya bukan untuk saya itu Berbahagia lagi. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam